saya Nur Asisa dengan NIM 191430-991 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 di Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang reaksi terang pada proses fotosintesis tumbuhan, di mana tujuan dari pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang dipandu oleh Bu Maretik SP MSI. Oke, sebelum saya menjelaskan tahap reaksi terang pada proses fotosintesis tumbuhan, terlebih dahulu saya menjelaskan pengertian dari fotosintesis itu sendiri. Jadi, fotosintesis ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya proses pengolahan dengan menggunakan bahan-bahan tertentu. Jadi, fotosintesis ialah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan menggunakan bantuan energi cahaya matahari untuk menghasilkan zat-zat makanan dan oksigen. Jadi proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan ini di dalam kloroplas terbagi menjadi dua tahap reaksi, yaitu tahap reaksi terang dan tahap reaksi gelap atau biasa disebut dengan siklus Kelvin. Tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan tahap reaksi terang pada proses fotosintesis tumbuhan. Jadi, tahap reaksi terang merupakan tahapan awal dalam proses fotosintesis yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Jadi teman-teman semua perlu diingat bahwa tahap reaksi terang ini merupakan tahapan reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari. Di mana sih tempat terjadinya reaksi terang? Oke, jadi tempat terjadinya reaksi terang yaitu di membran tilakoid. Pada saat membran tilakoid diperbesar, maka terdapat fotosistem yang merupakan seperangkat alat untuk menangkap foton atau cahaya matahari. Ada dua jenis fotosistem pada membran tilakoid. Yang pertama, fotosistem 1 atau P700. Kenapa dikatakan P700? Karena fotosistem ini mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Dan yang kedua, ada fotosistem 2 atau P680. Kenapa dikatakan P680? Karena fotosistem ini mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Di membran tilakoid ini juga terdapat pembawa elektron yang terdiri dari plastoquinon atau Pg, kompleks sitokrom atau CYT, plastocyanin atau PC, dan ferrodoksin atau FD. Dan juga ada NADP reduktase yang membantu menghasilkan NHDPA dan ATP sintase yang membantu menghasilkan ATP. Tahap reaksi terang ini terbagi lagi menjadi dua proses, yaitu fotofosforilasi non-siklik yang melibatkan fotosistem 2 dan fotosistem 1, dan fotofosforilasi siklik yang hanya melibatkan fotosistem 1. Oke, kita mulai saja pada proses yang pertama, yaitu fotofosforilasi non-siklik. Oke, kita langsung saja. Proses yang terjadi pada fotofosforilasi siklik diawali oleh energi foton yang berasal dari cahaya matahari akan diserap oleh fotosistem 2 atau P680. Selanjutnya, energi foton dari cahaya tersebut akan memicu P680 untuk melepaskan elektron. Kemudian elektron tersebut akan ditangkap oleh aseptor primer. Proses pelepasan elektron disebut juga dengan fotoeksitasi karena melibatkan cahaya. Akibat dari eksitasi elektron,
P680 akan mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan terjadinya proses fotolisis air yang mengubah H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Hasil yang berupa oksigen akan dilepaskan ke udara untuk kebutuhan respirasi, sedangkan hidrogen akan beraksi dengan NADP untuk membentuk NADPH. Kita kembali kepada elektron yang ditangkap oleh aseptor primer. Elektron pada aseptor primer tadi akan dialirkan menuju fotosistem 1 atau P700 melalui lintasan rantai transport elektron. Aseptor yang terlibat pada proses ini yaitu plastoquinon atau PQ, kompleks sitokrom atau KS, dan plastosionen atau PC. Saat melewati lintasan rantai transport elektron, tepatnya di kompleks sitokrom, akan terjadi pembentukan ATP secara kemiosmotik. Selanjutnya, setelah P700 menerima elektron, elektron tersebut akan dilepaskan dan ditangkap oleh aseptor primer. Kemudian, elektron tersebut akan dipindahkan ke ferrodoksin atau FD dan diterima oleh NADP dengan bantuan enzim NADP reduktase. Selanjutnya, terjadilah pembentukan NADPH yang berenergi tinggi karena terjadi penambahan hidrogen yang berasal dari fotolisis air. Kekosongan yang terjadi pada P700 akan diisi oleh elektron yang berasal dari P680, sehingga pada proses fotosistem 1 atau P700 tidak akan terjadi proses fotolisis air. Itulah tadi proses dari fotofosforilasi non-siklik, di mana hasil akhir dari proses ini yaitu ATP, oksigen, dan NADPH, di mana oksigen akan dilepaskan ke udara bebas untuk kebutuhan respirasi, sedangkan ATP dan NADPH menjadi komponen yang dibutuhkan pada reaksi gelap atau siklus Kelvin. Oke, selanjutnya kita menuju kepada proses fotofosforilasi siklik. Pada fotofosforilasi siklik ini terjadi pada organisme yang hanya memiliki fotosistem 1 atau P700. Prosesnya diawali ketika energi foton yang berasal dari cahaya matahari ditangkap oleh fotosistem 1 atau P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Elektron yang tereksitasi kemudian ditangkap oleh aseptor primer dan dikembalikan lagi ke P700 melalui lintasan transport elektron. Ketika melalui lintasan transport elektron, tepatnya di kompleks sitokrom, maka terjadilah pembentukan ATP. Karena elektron kembali lagi ke P700, maka tidak akan terjadi proses fotolisis air, sehingga proses fotofosforilasi ini tidak menghasilkan oksigen dan NADPH. Itulah tadi proses dari fotofosforilasi siklik, di mana hasil akhir dari proses ini yaitu ATP. Mungkin itu saja penjelasan mengenai fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik yang terjadi pada tahap reaksi terang fotosintesis tumbuhan, sehingga kita bisa melihat perbedaan dari kedua proses tersebut. Berikut perbedaannya. Mungkin itu saja penyampaian materi mengenai reaksi terang, baik pada proses fotofosforilasi non-siklik dan proses fotofosforilasi siklik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.